Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dika. Kali ini saya ingin ngebahas mengenai PDIP lagi. Tapi tentang apanya? Tentang ketua umum. Katanya yang akan lengser. Beritanya dari genpi.co. Judulnya Megawati siap lengser dari ketum PDIP. Ini dia calon penggantinya. Oh, udah ada calon pengganti ya. Berarti penggantiannya nggak akan pakai kudeta-kudetaan ya. Oke, kita lanjut beritanya ya. Pengamat politik dari Universitas Islam Al-Azhar Indonesia UAI Jakarta, Ujang Komarudin, blak-blakan minta Megawati Soekarno Putri sudah selayaknya memberikan tongkat ketum PDIP kepada dua anaknya, Puan Maharani atau Prananda Prabowo. Nah, ini berarti udah ada requestan nih ya dari pengamat politik nih, dari Bapak Ujang Komarudin. Ya semoga aja didengar sama Ibu Mega. Ujang mengatakan kedua nama anak Megawati itu lebih pantas ketimbang Presiden Joko Widodo atau Kepala BIN Budi Gunawan. Pilihannya antara Prananda dan Puan Maharani, tegas Ujang dalam keterangannya. Oke, jadi menurut pengamat ini jelas Pak Jokowi walaupun udah sekarang jadi presiden, ya menurutnya mungkin tidak layak. Dan juga Pak Komjen Budi Gunawan yang sekarang jadi Kepala BIN ya, yang waktu itu mau jadi Kapolri tapi nggak jadi karena terjerat sesuatu. Ini pengamat politik, dia memberikan saran ke Bu Mega. Hanya saja yang bikin saya, mata umum ya maksudnya, bingung. Kenapa tidak Jokowi? Atau misalnya yang disinggung kayak Gibran gitu kan. Yalah Megawati turunan-turunan. Mungkin karena genetik ya makanya enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk masalah sosok kan mengapa tidak gitu kan. Toh Pak Jokowi sekarang sudah menjadi presiden, track recordnya ya presiden dipilih gitu kan, minimalnya gitu. Tapi katanya menurut ini tidak. Kita lanjut lagi. Dengan demikian keduanya layak untuk menggantikan Megawati sebagai ketua umum PDIP. Kedua terah Soekarno dan dekat dengan Mega. Yang satu kerja di depan layar, Puan, sebagai ketua DPR. Dan satu lagi kerja di belakang layar, Prananda, bebernya. Karena alasan terah ya, maksudnya mungkin silsilah turunan gitu kan, anaknya, keluarga lah gitu. Ya kalau memang orientasinya juga dari awal itu partai yang mengkaitkan keluarga, ya maksudnya kan sosok yang dicontohkan itu Bapak Soekarno, presiden pertama kita gitu kan. Nah ini kan yang dijadikan contoh, dan sekarang yang jadi ketuanya Ibu Mega yang jelas-jelas berhubungan darah kan gitu. Sementara itu Jokowi dan BG bagi Ujang merupakan kelompok tua sehingga tidak pantas disebut regenerasi jika keduanya menjadi pengganti Mega. Oh jadi karena sudah tua gitu kan, karena sudah tua nggak bisa disebut regenerasi. Regenerasi itu kan jadinya lebih muda. Kalau ini apa berarti ya? Aging, penuaan gitu kan, penuaan atau kebalikannya dari regenerasi. Emang Pak Jokowi lebih tua daripada Bu Mega? Ya entahlah, menurut Pak Ujang gitu kan. Jadi nggak pantas disebut regenerasi. Tapi kenapa tidak disebutkan atau tidak disarankan terhadap keluarganya Pak Jokowi? Gibran misalnya, yang udah terpilih menjadi wali kota Solo. Atau kenapa ya? Karena disebutkan kan di sini yang kerja di depan layar Puan. Ya memang Puan udah kebawa ke beberapa layar ya. Salah satunya seperti waktu itu saya bilang, pernah dibawa ke layar itu mengenai terduga korupsi IKTP. Dan kemarin-kemarin yang disinggung oleh timnya Investigasi Tempo dan timnya Jokowi Mania, yang disampaikan oleh Emmanuel Ebenezer. Yang disinggung kan Puan kan gitu. Kan itu juga sama, di depan layar jadi kesorot kan. Kalau kata orang Sonma itu tadi sorot pakai follow spot. Kita lanjut beritanya. Di sisi lain, Direktur Political and Public Policy Study P3S Jerry Messi menilai ada dua kategori dalam persaingan ketum PDIP, yaitu Soekarno ideologis dan Soekarno biologis. 2. Jerry melihat sosok yang bisa dikategorikan Soekarno ideologis di internal PDIP terdapat Hasto Kristianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Joko Widodo. Nah, ini yang Soekarno ideologis. Menurutnya, Pak Hasto, Pak Ganjar, dan Pak Joko Widodo. Sama, Gibran juga belum masuk. Berarti dia belum dapat Soekarno ideologis. Menurut Bapak Jerry Messi. Akan tetapi,
Peluangnya seperti Cahyokumolo, Hasto, Ahmad Basarah, dan Pramono Anung yang menjadi pentolan di luar Trah Soekarno diperhitungkan, kata Jerry dalam keterangannya Sabtu 20 bulan 3. Dari sisi Trah Soekarno biologis, menurut Jerry terdapat 3 nama yang menonjol dan layak diperhitungkan. 3 nama yang menonjol dan layak diperhitungkan yakni Guru Soekarno Putra, Putih Guru Soekarno, dan anak laki-laki Megawati, Prananda Prabowo. Oke, ini secara Soekarno biologis. Pak, kenapa Ibu Puan Maharani tidak termasuk dalam Soekarno biologis? Apakah mungkin menurut datanya Bapak Jerry Messi ini, Ibu Puan Maharani itu tidak termasuk Soekarno biologis? Terus biologisnya siapa? Ya, ternyata beritanya berakhir sampai di situ. Ini ada 2 pendapat berarti kan ya. Yang satu dari Pak Ujang Komarudin, yang kedua dari Jerry Messi. Memang jadi bingung ini. Kalau memang Bu Mega harus meregenerasi ketua umum PDIP, maksudnya menjadi lebih muda. Menurut Pak Jokowi ketuaan, gitu kan. Ya mungkin ketuaan aja lah faktornya ya, karena nggak cocok regenerasi. Nggak mungkin disebutin karena masalah tingkat kompetensi dan sebagainya. Karena kalau misalnya faktor umur mah, kan rata-rata juga yang tua-tua kalau bagi saya mah gitu kan. Ya itulah gitu kan. Tapi sayangnya juga menurut Jerry Messi juga malah yang aneh gitu kan. Yang jelas-jelas Puan Maharani yang tadi disebutkan di depan layar, tapi kok malah tidak termasuk dalam Soekarno biologis. Jadi bingung ya. Dan dari keduanya ini memang tidak ada yang menyarankan Gibran. Intinya itu, kalau memang nyebutin regenerasi ingin menjadi muda, kan harusnya yang diangkat itu kan yang mau kalian jagokan. Kecuali kalau misalkan menurut saya ya jadinya berpikirnya gini. Berarti memang menurut Pak Jerry ataupun Pak Ujang ini saudara Gibran ini mungkin belum layak untuk dijagokan ataupun memang tidak masuk ke kategorinya mereka gitu kan. Jadi intinya kalau misalnya untuk ketua umum PDIP ini memang yang dikejar adalah Soekarno ideologis dan Soekarno biologis. Jadi mungkin tolok ukurnya 2 ini jelas. Selain dari itu mungkin nggak bisa. Berarti kan Soekarno ideologis ya pasti banyak. Tapi untuk Soekarno biologis yang jelas ya harus turunan anaknya, cucunya, cicitnya, apalah terus turun ke bawah itu ya. Nah gitu, jadi rombongan Pak Hasto, rombongan keluarga Pak Dinasti Jokowi itu nggak akan termasuk, nggak akan bisa. Ya kecuali kalau memang berambisi untuk menuju ke sana ya sebenarnya sih nggak ada yang nggak mungkin. Cuman berarti tidak ada Soekarno biologis di situ. Ya bisalah, mungkin dengan cara-cara seperti niru partai tetangga atau gimana. Ya maksudnya gitulah ya. Oke, gitu aja lah dari saya. Mohon maaf apabila perkataan saya ada yang menyinggung, karena saya hanyalah manusia, tempatnya salah. Sekali lagi saya mohon maaf. Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.